lo pengen jadi profesional dalam bidang ini, jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu, kalau kata gua, orang bodoh di zaman sekarang. Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Pilot Nekat. Kalau kemarin-kemarin kita bahas putar tips drone. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing hasil bincang-bincang saya dengan para teman-teman video maker Indonesia, dan sekaligus bersama founder Video Maker Indonesia, Om Putra Ausa. Nah, ada hal yang menarik nih di pembahasan kali ini mengenai video sinematik. Ada salah satu peserta meeting yang menanyakan apa itu sinematik menurut Om Putra Ausa. Nah, di sini sangat menarik, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari penjelasan founder Video Maker Indonesia ini. Seperti apa? Jangan lupa tetap ditonton sampai habis. Yang mute di live dong. Dimunculin aja mukanya, jangan pada malu-malu ya kan. Om Put, ada yang nanya tuh Om. Apa tuh? Dia nanya, Bang mau tanya dong, sinematik itu apa? Chris Dian. Nah, coba Om Chris Dian gimana nih? Silahkan langsung ditanyakan. Om Putra. Orangnya mana? Kok ada? Kok nggak ada ininya? Buka mic-nya Om. Ngomong Om. Mana orangnya? Nah, Om Chris Dian. Mana? Mukanya nggak ada. Namanya nggak ada. Ada namanya. Ada itu Om. Sini Bang. Coba ngomong, kan otomatis muncul harusnya. Setiap ada yang ngomong kan muncul. Iya. Ntar. Oh Syahnur ya, Christian Syahnur ya. Iya Bang. Iya. Gimana? Itu kalau tentang sinematik tuh seperti apa sih Bang? Kan maklum nih baru belajar editing nih Bang. Saya mau tahu gimana sih sinematik itu Bang. Sinematik sekarang nih, ntar jadi rame lagi nih gue bahas sinematik nih. Ini pasti pertanyaan yang paling lagi rame ditanyain orang, karena banyak banget yang ada yang ngatakan sinematik cringe lah, ada yang ngatakan sinematik. Poinnya gini lah, memang kalau kita bilang sinema, ntar malah muter lagu gue. Kalau kita bahas sinema, ya udah pasti kata bahasanya sebenarnya memang sinema itu memang untuk film ya, basic ya. Karena memang kalau kita mengacunya harus sinema, maka itu sebenarnya memang unsur-unsur yang ada dalam dunia sinema atau film memang yang ditayangkan di layar besar. Tapi menurut gua ini pendapat gua aja ya. Orang membuat sebuah kayak buku gitu ya, kayak basic sebuah ilmu gitu ya kan. Misalnya kita bilang buah sinematik, benar, sinematik itu adalah unsur-unsur yang semuanya sifatnya adalah sinema, bro. Memang untuk tayang di layar besar sebenarnya. Cuman berkembangnya zaman, ini dia yang masih bertentangan sih, bahasanya masih bertentangan dengan situasi. Tapi kalau kita bahasnya harus baku. Bagaimana apa yang tertulis dalam sebuah basic atau dasar sebuah teori gitu ya, bahwa sinema itu harus ada unsur dari filmnya, pengambilan gambarnya, alur ceritanya, storytellingnya, gradingnya, semuanya itu harus mencakup benar. Memang sinematik itu sebenarnya harus ada unsurnya film. Tapi masalahnya ini dibuat menurut gua, ini pandangan gua ya. Ini karena memang semuanya sifatnya rancu nih. Di dunia sendiri kalau ditanya bingung juga jawabnya. Karena
banyak juga film-film maker besar dunia seperti Peter McKinnon atau seperti si Peter Parker gitu. Parker Welbeck. Terus ada juga kayak Bentike, Sam Calder lah. Mereka juga ngebuat bahasa dengan bahasa istilahnya sinematik. Apalagi misalnya bahasa yang sering banget buat Peter McKinnon. Saat ini lagi boom banget di dunia ya kan, salah satu acuan para video maker saat ini buat slow motion sinematik. Nah, itu bertentangan dengan bahasa-bahasa sinematik kok ada slow motion, sinematik kok ada transisi, ya kan? Bahasanya kalau kita mau mengacunya dengan bahasa ibaratnya ortodok kalau kata gue ya, yang ketat gitu ya kan, yang film harus seperti ini gitu. Film itu harus sinematik itu harus wajib seperti film. Kalau bukan seperti film maka tidak disebut sinematik. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Orang menulis teori itu zaman dulu dengan kapasitas alat zaman dulu manual. Betul nggak? Puluhan tahun yang lalu belum ada digital. Masih manual. Nah, sama dengan kita bahas seperti kalau lo mau mengatakan gini. Musik punk rock bukan rock. Lu setuju nggak kalau gue ngomong gitu? Punk rock itu bukan rock. Atau gue katakan rock itu bukan blues. Setuju nggak lo? Pasti lo katakan, ya nggak bisa. Ya sama. Kebetulan gue kuliah musik nih ya. Nah, gue belajar tentang sejarah musik. Dari sana kita pahami gini. Zaman dahulu nggak ada yang namanya jazz. Nggak ada yang namanya rock. Nggak ada yang namanya funk. Itu semua muncul akibat kemajuan teknologi. Ditemukanlah pada saat itu efek. Ya, waktu itu masih crunch, belum ada distorsi, masih crunch aja. Lahirlah mulai rock yang masih kayak nge-crunch. Nah, mulai ditemukan distorsi, mulai muncul metal. Lalu orang kawinkan antara rock dan jazz. Musik orang kulit hitam dengan kulit putih. Dulu orang nyanyikan jazz itu cuma orang-orang kulit hitam, ya kan? Para budak. Itu ada sejarahnya. Itu diakibatkan oleh apa? Teknologi. Sama dalam film. Sama-sama art, gitu loh. Zaman dahulu, film itu diambil dengan serba manual. Nggak ada digital. Nah, lalu muncullah bahasa di Indonesia. Yang lucunya menurut gua, sinematik ini panjang dibahasnya cuma di Indonesia dan para orang-orang yang nggak ahli di dalamnya. Percaya nggak lo? Gua liatin itu di akun Facebook terutama yang paling banget jago banget. Jadi ahli banget orang Indonesia ini semuanya sinematik, muncullah Cringe. Gua kagak pernah lihat sekelas Peter McKinnon atau Peter Welbeck atau Peter kayak Matthew mengatakan, wah ini ada cinematic cringe. Nggak ada. Lu temukan kata cinematic cringe atau cinematic inilah diperdebatkan cuma di Indonesia. Sedangkan mereka di Eropa sana sibuk berkarya. Nah, orang Indonesia sibuk meributkan ini. Seolah-olah paling pintar. Sedangkan munculnya dunia filman itu adanya dari sana, bukan dari sini. Kenapa yang di sana santai, yang di sini heboh? Arti kata gini, art itu nggak bisa lu patok. Itu menurut gue ya. Art tuh kayak air itu loh bro. Nggak bisa lu genggam. Sekuat apapun lu genggam, nggak akan bisa yang namanya art. Art pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Itu sudah pasti hukumnya. Jadi art nggak bisa lu katakan sinematik wajib seperti ini. Kalau kata gue, di saat teknologi sudah berkembang, toh buktinya gini. Orang katakan, sinematik itu kalau pakai transisi yang aneh-aneh bukan sinematik. Gua tanya, lu pernah nonton Avengers nggak? Lu pernah nonton nggak film-film Hollywood kayak apa? Yang satu lagi selain Avengers itu? Openingnya aja udah bikin pusing loh dengan transisi seamless yang zoom zoom zoom. Apa itu? Tokoh hero itu, Marvel. Lu, gua tanya, kalau seandainya ada orang-orang yang gua katanya, transisi Marvel itu pusing nggak? Nah gitu loh. Nah, film Marvel itu sinematik apa tidak? Ditayanginnya emang di mana gitu loh? Di handphone. Enggak kan? Itu layar lebar. Terus orang lucu banget di Indonesia juga mengatakan, pakai slow motion lah. Sinematik kok pakai slow motion. Gue mau tanya, Matrix itu film layar lebar yang boom di dunia nggak? Ada slow motion nggak? Film Solid Soccer yang tahun berapa itu dulu? Tahun 2000-an booming, itu pakai speed ramping apa tidak? Itulah repotnya di Indonesia. Mereka ini kurang wawasan, kurang banyak nonton.
tapi ngocehnya juara. Akibatnya sinematik ini ribut di Indonesia. Beneran, gue berani taruhan. Itu di Facebook gitu biasanya di apa? Di yang gue nggak usah sebutin apa namanya. Bahkan salah satu adminnya sok pintar kata gue. Beneran sok pintar kata gue. Ngatakan, wah saya harus seperti. Gue lihat sendiri tuh orang kagak punya karya. Orang kalau nggak punya karya, lu belum punya karya, lu belum punya pembuktian betapa hebatnya karya, lu belum bisa menunjukin lu pernah berkarya, lu membuat sesuatu, nggak usah ngomong. Berarti lu nggak punya ilmunya. Kalau cuma teori, lu buka Google zaman sekarang ada semua. Gitu loh. Yang gue bingungnya, ini emang banyak sih, sinematik ini banyak banget yang nanya sama gue, karena gue bingungnya begini. Orang Indonesia sibuk ngebahas memperdebatkan teori, sinematik itu begini. Orang luar negeri sibuk berkarya. Kalau gue nggak mau ikutin itu, makanya gue nggak pernah ikut perdebatan soal sinematik. Bagi gue, terserah lu mau nyebutnya apa, kayak sinematik apa, kayak yang penting orang bisa menikmati. That's poinnya ada di sana. Poinnya ada di sana. Sebagai seorang pelaku art atau sebagai video maker, karya lu di saat bisa dinikmatin sama orang, lu udah sukses. Bagi gue ada di sana poin. Itu hal yang penting dulu lah. Nggak usah pikirin perdebatan soal ini. Karena yang gue bingung, lu memperdebatkan apa? Dan kalau lu menang dalam perdebatan itu, lu dapat apa? Lu terlihat keren? Enggak. Lu dihebat, wah karya lu hebat juga nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau mau ditanya sama gue, ribet kata gue, sinematik mau dibahas apa? Oke lah, kita bilang gimmick. Kalau menurut gue sah-sah aja. Orang menyebutkan seperti sekarang nih, ala-alanya Sam Kolder dibuatlah jadi bahasanya cinematic traveling. Iya nggak? Bahasanya kan sekarang cinematic traveling, cinematic wedding. Kalau menurut gue sah-sah aja. Karena mereka memang dengan teknologi zaman sekarang mempermudah orang pengen buat sebuah video mirip sama layar lebar. Mulai dari tone color-nya gitu kan. Aspek ratio memang sekarang udah bisa 16:9, udah bisa memang lebih lebar. Memang wide seperti sekarang handphone sekarang. Orang kalau mau nonton ibaratnya dengan landscape-nya sudah wide gitu kan. Nggak kotak lagi ukuran seperti handphone zaman BB gitu ya kan. Sama-sama sekarang Android-nya sudah wide gitu. Jangan ditanya lah kalau dulu. Dengan adanya Premiere Pro, After Effects, VFX itu udah membuat orang dengan alat digital bisa buat film mirip memang mirip gitu loh, memang mirip dengan sinema. Dan kalau kata gue sah-sah aja orang katakan cinematic traveling, cinematic wedding. Menurut gue sah-sah aja, gimmick. Kalau kita bilang gimmick ya menurut gue gimmick benar. Kalau kita paksakan mengacu dengan teori ya, teori dasar orang sekolahan gitu ya kan yang dibuat di zaman masih manual gitu ya kan. Ya oke gitu. Tapi kalau orang menyebutnya cinematic traveling menurut gue sih sah-sah aja. Sama dengan seperti tadi gue bilang musik. Dulu nggak ada jazz rock, sekarang ada jazz rock. Apakah mau dikatakan jazz rock itu haram atau jazz rock itu tidak diakuin sebagai jazz atau tidak diakuin sebagai rock? Nggak bisa. Itu hal yang tidak bisa kita tentang. Benar-benar nggak bisa kita tentang. Percuma. Gini, kalau orang ada lagi yang lucu banget gue lihat kan gitu ya di Facebook terutama grup Facebook yang video maker ngatain seperti ya wajar aja lah orang sinematik yang mengatakan cinematic wedding, cinematic traveling itu orang-orang yang mencari jati diri. Gue mau tanya sama orang-orang ini, lu kalau mau mengatakan orang-orang yang bermain seperti Ben TK atau Sam Kolder gitu ya dalam dunia traveling, bahkan Peter McKinnon sendiri atau Parker Welbeck juga, terus Tyler Cut, orang-orang yang menghasilkan uang miliaran dan datang sponsor gila-gilaan hingga mereka jadi kaya raya dan sukses, yang mana dia dibayar mahal atas karyanya, dipercaya untuk mendirect, dipercaya untuk editing, bisa nggak lu sekelas mereka? Kalau mereka itu amatiran, belum ada dalam sejarah dunia, amatiran dipercaya menghandle sebuah job-job besar, editing besar, sebuah ngedirect
brand mahal yang menghabiskan uang hingga puluhan miliar. Gue mau nanya loh dengan manusia-manusia yang berkata itu. Dan 100% sampai detik ini, gue belum pernah menemukan di Indonesia sendiri aja ada profesional yang mengatakan sinematik itu harus begini, sinematik range itu nggak inilah gitu, nggak ada. Lucunya yang teriak-teriak ini amatiran semua, tapi ngatakan orang amatiran. 100% dari semua orang yang mengatakan itu, gue klik akunnya, karyanya sampah. Jujur aja gue katakan, karya lo aja nggak enak dilihat, karya lo aja masih acak-adul, tapi lo ngatakan orang amatiran, masih mencari jati diri. Lu sendiri aja, jati diri aja nggak jelas. Bingung gue. Itu loh, di Indonesia itu tuh. Terlalu sibuk mengoceh seperti orang yang kayak, nggak, ibarat gini, saking banyak waktunya yang lu punya, sehingga lu buang waktu lu untuk kesia-siaan. Kalau gue nggak mau jadi orang dalam posisi seperti itu. Jadi kalau mau, ini memang cinematic range ini tuh ribet kalau dibahas. Sinematik lah, sinematik traveling lah, wedding. Memang munculnya di era-era sekarang, gitu ya kan. Kalau kita mau debat kan, marah. Coba para pembenci ini yang mengatakan bahwa soal sinematik itu harus seperti ini, pergi ke Eropa sana, terus debat sama mungkin Peter McKinnon kali, karena dia hobi banget buat slow motion dan mengatakan slow motion itu sinematik. Coba berdebat sama dia, gue pengen tahu manusia-manusia ini sejago apa gitu loh, sehebat apa ilmunya. Karena ada tutorial Pete Kanan yang bahas soal B-roll aja, dia ngatakan lebih dapat sinematiknya pada saat saya mainkan ada slow motion dengan B-roll yang cep. Oh, apakah Peter McKinnon barusan telah berkata yang salah atau gimana nih gitu? Ya nggak? Dan gue bingungnya, gak ada satupun filmmaker di dunia yang mungkin lebih pro, yang biasa buat layar lebar, protes terhadap Peter McKinnon atau ke Sam Colder Benty. Mereka mengapresiasi kerjaan mereka. Kenapa? Itulah, orang di Eropa pikirannya terbuka. Mereka tahu zaman akan dunia tidak bisa dilawan, art tidak akan mungkin tidak mengikuti zaman, tidak mungkin. Alat kita yang dulu mungkin orang kalau shoot nggak bisa dengan digital, sekarang sudah dengan digital, itu udah permudah. Sama dengan sekarang layar kita bilang sinetron. Dulu orang pakai kamera besar-besar. Sekarang buat sinetron itu kalau lu pengen tahu pakai 7A Mark III gitu loh. Lu pergi kalau ke syuting, lihat kamera mereka udah nggak ada yang gede-gede itu lagi, bro. Pakai kamera kecil. Terus lu mau katakan mereka amatiran? Karena alat yang berubah jadi kecil gitu. Nggak sesuai dengan standar sinetron, dengan teori zaman dahulu. Nggak bisa. Kenapa? Teknologi. Hati-hati. Cobalah jadi manusia yang pikirannya terbuka. Kalau lu mau jadi orang sukses, lu pengen jadi profesional dalam bidang ini, jangan jadi orang idealis. Orang idealis itu, kalau kata gua, orang bodoh di zaman sekarang. Kenapa? Menutup dirinya dalam sebuah kotak. Mencoba melawan dunia. Itu orang idealis menurut gua. Memaksakan teori zaman dahulu yang dibuat dengan kemampuan zaman dahulu, dengan kemampuan teknologi zaman dahulu yang masih jadul, yang masih manual, lu paksakan di zaman teknologi sekarang yang serba digital, serba mudah. Itu kalau menurut gua. Oke teman-teman, tadi kalau teman-teman sudah melihat sampai habis, ada satu pesan yang disampaikan di situ, bahwa kita tidak boleh mencela hasil karya orang lain, tetapi kita harus tunjukkan bahwa hasil karya kita itu lebih baik. Kemudian ada satu nasihat ya untuk para video maker. Kalau ingin masuk ke dunia profesional, kita tidak boleh idealis ya. Tidak boleh idealis dalam dunia video maker. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Itu poin penting itu ya, agar teman-teman bisa sukses. Sekali lagi, kita tidak boleh idealis. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Jadi pelajaran buat
teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu di meeting selanjutnya.